Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamita dengan NIM 1911101381 dari kelas PAI. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas strategi pembelajaran, yang mana strategi pembelajaran ini merupakan tugas dari mata kuliah Strategi Pembelajaran PAI. Strategi pembelajaran yang akan saya bahas, strategi pembelajaran ekspositori. Nah, berikut ini adalah pembahasannya. Strategi pembelajaran ekspositori yaitu strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar dapat menguasai materi secara optimal. Nah, selanjutnya adalah langkah penerapan dan metode dalam strategi pembelajaran ekspositori. Dan langkah penerapannya yang pertama adalah menciptakan suasana kelas yang terbuka. Yang kedua, menggunakan bahasa dan intonasi yang jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, menyimpulkan atau mengulang kembali materi yang telah disampaikan. Yang keempat, memberikan pertanyaan kepada siswa. Kemudian, metode dalam pembelajaran ekspositori ini ada dua. Yang pertama, yaitu metode ceramah. Dalam metode ceramah ini, guru berceramah atau menyampaikan bahan ajaran kepada siswa. Yang kedua, metode demonstrasi, di mana guru memperagakan materi yang disampaikan kepada siswa. Nah, berikut ini adalah contoh penerapan atau pengaplikasian strategi pembelajaran ekspositori di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah. Baik, seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita membacakan basmalah dengan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas materi baru. Sebelumnya, mohon kepada semuanya untuk memperhatikan dan boleh dicatat jika ada poin-poin yang penting. Baik, hari ini kita akan membahas mengenai bab fikih, yaitu wudhu. Ada yang tahu apa sih wudhu itu? Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang wudhu. Wudhu, menurut bahasa, wudhu berarti bersih dan indah. Sedangkan menurut istilah, wudhu artinya membersihkan beberapa anggota badan dari hadas, kotoran, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat. Orang yang telah hendak sholat terlebih dahulu diwajibkan berwudu, karena wudu merupakan satu syarat sahnya sholat. Berdasarkan surat Al-Maidah ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, basuhlah mukamu dan tanganmu sampai siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai kedua mata kaki." Selanjutnya, berdasarkan hadis yang artinya Nabi berwudu 3 kali, hadis riwayat Bukhari. Nah, selanjutnya ini adalah tata cara melakukan wudu. Yang pertama yaitu membasuh kedua tangan, yaitu dengan membaca bismillah. Kemudian, mengalirkan air ke dalam sela-sela tangan. Diawali dari tangan kanan, kemudian tangan kiri, sampai dengan pergelangan tangan sebanyak 3 kali.
Dan yang kedua, berkumur-kumur, yaitu dengan memasukkan air ke dalam mulut, membersihkan gigi dan sisa-sisa makanan, kemudian dikeluarkan atau dibuang kembali. Dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketiga, memasukkan air ke dalam hidung. Ini juga bisa disebut dengan menghirup air ke dalam hidung. Dengan membersihkan lubang hidung untuk membersihkan kotoran. Kemudian dikeluarkan atau dihembuskan kembali. Dilakukan sebanyak 3 kali. Yang keempat yaitu membasuh wajah. Dimulai dengan menadahkan air di tangan, kemudian dibasuhkan kepada sisi-sisi dahi sampai dagu. Dilakukan sebanyak 3 kali. Yang kelima, membasuh kedua lengan. Dimulai dari lengan kanan, kemudian lengan kiri. Dibasuh sampai siku sebanyak 3 kali. Yang keenam yaitu mengusap kepala. Dengan cara mengambil dan memercikkan air, kemudian mengusapkannya ke kepala atau rambut, dilakukan sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, membasuh kedua telinga. Dengan membersihkan kedua lubang telinga, bagian belakang kedua telinga, dan kedua daun telinga. Dilakukan secara bersama sebanyak 3 kali. Yang kedelapan, membasuh atau mencuci kedua kaki. Dengan mengalirkan air ke dalam sela-sela jari kaki, kemudian menggosokkan. Diawali dari kaki kanan, kemudian kaki kiri, sampai dengan mata kaki, sebanyak 3 kali. Nah, selanjutnya membaca doa setelah wudhu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadika sholihin. Nah, itu tadi adalah tata cara berwudu, yang mana diantaranya itu ada membasuh kedua tangan, kemudian berkumur-kumur, memasukkan air ke dalam lubang hidung, membasuh wajah, kemudian membasuh kedua lengan, mengusap kepala, membasuh telinga, kemudian yang terakhir itu adalah membasuh kedua kaki. Nah, sesuai dengan pengertiannya, wudhu itu membersihkan anggota badan kita dari hadas, dan kemudian wudhu itu merupakan syarat syahnya diterima sholat. Nah, selanjutnya ini Ibu akan memberikan pertanyaan buat kalian. Siap-siap ya. Nah, pertanyaannya yaitu, bagaimana jika dalam melakukan wudhu tersebut boros dalam menggunakan air? Ada yang bisa menjawab? Ya, jawabannya adalah boros itu tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 27, yang artinya sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, tentu kita tidak mau ya jadi saudaranya setan. Nauzubillah min dzalik. Itu tadi adalah materi tentang wudhu, tata cara melakukannya. Sudah cukup jelas ya, dan Ibu harap kalian semua
bisa mempraktekannya nanti di rumah. Mungkin cukup sekian pertemuan hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Mari kita akhiri pertemuan kali ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah contoh dari penerapan strategi pembelajaran ekspositori, yang mana guru menyampaikan materi atau sesuai dengan metodenya tadi itu berceramah, kemudian demonstrasi, dan ada juga tanya jawab pada siswanya. Dan kesimpulan dari strategi pembelajaran ekspositori yaitu strategi pembelajaran ekspositori merupakan strategi yang bergantung pada kemampuan dalam bertutur, penguasaan materi, dan kondisi kelas. Guru berperan lebih aktif, lebih banyak melakukan aktivitas dibanding dengan siswa-siswanya. Melaksanakan strategi ini, guru perlu persiapan yang matang, baik mengenai materi pelajaran yang akan disampaikan maupun hal lain yang mempengaruhi kelancaran proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.